Gasta, minum obat dulu. Bujuk Moza usai sarapan, beberapa suap saja yang masuk. Bocah kecil itu banyak rewelnya. Tengah mode manja dan seharian ini berasa tidak mau lepas dengannya. Mendadak Moza sangat kasihan melihat putranya. Apakah kehamilannya membuat putranya cemburu? Padahal tak berkurang kasih sayangnya sedikit pun. Dia hanya kadang menitipkan Gasta dan sudah mulai membiasakan Gasta melakukan sendiri. Gak mau, tolak bocah kecil itu menutup mulutnya. Moza juga bolak-balik mengompres ala manual sebab memakai plester kompres dicopoti sama Gasta. Dia tidak mau dan mungkin merasa tidak nyaman seharian mengurus Gasta, ditambah dirinya yang juga tengah mabuk. Kehamilan memaksanya untuk kuat. Walau siangnya dia mulai mengeluh pada suaminya. Gasta rewel terus, aku mau singgah ke rumah ibu dulu ya mas. Moza mengirim pesan kalau dia ingin bermalam di rumah ibu. Biasanya kalau Gasta sakit, ibu selalu bantuin ngurusin. Jauh dari ibu, terasa sekali repotnya saat kondisi tubuhnya sedang tidak enak begini. Sebenarnya di rumah itu kedua mertuanya juga baik, tetapi semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Apalagi kini bisnis skincare Mama Alicia semakin berkembang pesat, membuat mertuanya itu semakin sibuk saja. Aku pulang cepat, tunggu aku aja. Jangan ke ibu sendirian, nanti aku antar. Linggah mengirim balasan, lalu merampungkan pekerjaannya dengan cepat. Pikirannya sudah tidak tenang semenjak berangkat, ditambah rengekan istrinya tadi siang membuatnya kepikiran. Sore harinya saat Linggah pulang, dia langsung menuju kamar Gasta. Namun istri dan anaknya itu tidak ada di kamar. Sayang, Moza, kamu di mana? Seru pria itu mencari-cari istrinya. Membuka kamar Gasta juga kosong, tak ada di mana-mana. Karena dipanggil tidak ada sahutan, Linggah langsung merogoh ponsel di sakunya, lalu menghubungi istrinya. Deringan itu terdengar cukup jelas di kamar. Ponsel Moza tergeletak di atas kasur sebelah bantal. Itu tandanya istrinya tidak pergi dari rumah. Dia tidak mungkin tidak pamit atau meninggalkan benda penting itu. Linggah kembali keluar dari kamar sembari mencari-cari kekasih hatinya itu. Cepat pulang berharap langsung menjumpainya. Tiba-tiba tidak ada, rasanya tidak enak sekali. Bok, lihat istriku, tanya Linggah ke belakang. Mas Linggah sudah pulang, tadi lagi nyuapin dan Gasta di pinggir kolam mas, kata ART di rumah itu memberitahu. Oh, di belakang ya, sahut Linggah berjalan ke halaman belakang rumah. Pria itu melangkah lebar sembari menggulung lengan kemejanya. Dari kejauhan terlihat anak dan istrinya tengah terduduk di dekat kolam ikan warna-warni peliharaan ayah mertuanya. Sayang, dicariin ternyata di sini. Gasta sudah sembuh, tanya pria itu membuat wanita berkerudung hitam itu menoleh. Mas, kamu sudah pulang? Balas Moza terlihat begitu lelah, tersenyum lembut di balik wajah penatnya. Baru saja sampai rumah, jawab pria itu mengambil duduk di dekat Gasta, lalu mengecek panas di keningnya yang masih lumayan panas. Dia nggak mau minum obat, susah turun demamnya. Aduh, Moza merasa pening. Nampak sekali kalau istrinya kecapean. Gasta kan pinter. Kenapa tidak minum obatnya? Kasihan mama sayang. Gasta yang nurut, bujuk pria itu sembari mengambil alih mangkok di tangan Moza. Kamu pasti capek, istirahat dulu biar Gasta sama aku, ujarnya merasa kasihan. Istrinya pasti lelah jagain anaknya sendirian dengan kondisinya yang kurang fit. Moza sebenarnya kasihan juga sama suaminya yang baru pulang kerja harus dihadapkan dengan kerewelan Gasta, tetapi tubuhnya juga lemas dengan kepala berdenyut. Dikuat-kuatin demi putra tersayang. Sudah kenyang, Pak?
tolak Gasta hanya beberapa suap saja. Ke dokter aja ya, kalau nggak mau makan sama minum obat, kata Lingga pada putranya. Dia berdiri, lalu menggendong Gasta masuk ke dalam. Mosa sendiri sudah lebih dulu masuk, membersihkan diri dan menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Habis mas makannya Gasta? Tanya Mosa, melihat Lingga menyambangi kamarnya. Masih dikit lagi sama mama, minta ganti baju, mau dibawa ke dokter, kata Lingga sembari memijit tengkuknya melepas penat. Dibawa ke dokter sama mama? Kamu mandi dulu, kata perempuan itu mendekat, membantu melepas kancing kemejanya. Biar sama mama papa. Kamu pecut banget, jangan bilang sakit juga. Lingga memperhatikan wajah istrinya yang tak biasa. Agak pening mas, aduh Mosa sesuai yang dirasa. Duh, jangan pada sakit. Lingga menempelkan punggung tangannya di kening istrinya. Gak panas, aku cuma pening. Gak enak badan, calon anak kamu rewel, lapor wanita itu merengut. Kalau sudah begini, Lingga tak berani berkomentar banyak selain mengiyakan kemauan istrinya. Satu lagi, menyemangati dengan penuh perhatian. Ga, seru Mama Alicia dari luar kamar. Iya Ma, Mas Lingga lagi mandi, gimana? Saut Mosa keluar. Mama pinjam mobil Lingga, Za. Tolong ambilkan kuncinya. Mobil Mama sama Papa lagi rewel, kata Mama Alicia yang sore ini pulang dengan taksi. Iya Ma, jadi bawa Gasta ke dokter. Perlu sama Mosa enggak Ma? Selalu merasa sungkan karena terlalu seringnya merepotkan mertuanya. Kamu enggak enak badan, kata Lingga. Enggak apa, biar sama mama aja, kata wanita parubaya itu menenangkan demi sayangnya sama cucu tercinta. Rela langsung OTW padahal sama juga baru pulang. Diantar Pak Re yang sore itu sudah tidak ada kegiatan di luar. Maaf ya Mah, jadi ngerepotin, padahal Mama pasti capek, kata Mosa sungkan. Gak apa sayang, cucu Mama ini susah minum obat, kalau panasnya gak turun-turun ya bahaya. Beruntung punya mertua sebaik Mama Alicia yang pengertian dan sayang banget dengan cucunya. Mama berangkat dulu ya, pamit Bu Alicia. Beranjak, Gasta sendiri sudah siap dengan Eyang Kakung menunggu di depan. Ini Pak, kunci mobilnya, ayo berangkat, ajak Mama Alicia menyodorkan benda penting itu, lalu menggendong Gasta keluar menuju mobilnya. Bocah kecil itu menurut saja dalam pangkuan neneknya. Dari rumah sudah sedikit lebih ceria, walau masih lesu, tanda-tanda baik jika tengah berangkat berobat. Sementara Moza menyiapkan pakaian ganti suaminya. Mas, Gasta sudah berangkat sama Mama bawa mobil kamu, kata Moza saat menemukan suaminya keluar dari kamar mandi. Udah berangkat? Gak apa, sama Mama gak rewel kok. Ini ganti buat aku, tanya Lingga mendekat. Ganti, ucap Moza menatap salah tingkah saat suaminya mengikis jarak dengan kangen sayang, kamu rindu gak sama aku, ucap Lingga mengecup pipinya. Jangan sekarang, udah sore nanggung, aku males bolak-balik mandi, katanya menahan bidadar suaminya agar berjarak. Nanti malam ya, masih lama yang, kata pria itu menatap dengan kerlingan nakal. Enggak mas, ini kan bentar lagi maghrib, keburu sholat, nanti malah ribet gak nyaman. Masih kuat kan 2 jam lagi, dikuat-kuatin demi ayang. Moza menyambar ganti pakaian ganti suaminya yang tertata di atas ranjang, sengaja memakaikan lantaran geli mendapati Lingga tak kunjung memakainya. Jangan gini, bikin gagal fokus aja, protes Moza merengut melihat wajahnya
yang ditekuk sembari memakaikan kaosnya membuat Lika gemas sendiri. Emangnya kenapa? Takut nggak kuat ya? Padahal mau juga, tapi kenapa harus nanti? Diem mas, aku pengen rebahan dulu, kakiku capek. Kalau Mosa benar adanya, perempuan itu merangkak keranjang diikuti Linggah yang kini sudah berpakaian rapi. Capek apa perlu dimanja? Sini aku pijitin, kata pria itu perhatian. Mau, jawab Mosa tersenyum lembut. Pria itu memangku kaki istrinya lalu memijit dengan lembut, sesekali membaluri dengan minyak hangat. Nanti malam bonusnya double ya. Ini kan udah diservis dulu. Biar nggak capek. Pelan mas, kamu terlalu bersemangat. Apanya? Mijitnya pelan gini kok. Ya nanti malam ya mijitnya juga. Sebenarnya aku pingin ke rumah ibu, tapi udah mau malam gini. Gasta lagi sakit, pasti mama nggak bolehin dibawa kemana-mana. Besok siang aja ya sama Pak Supir, katanya boleh. Kata perempuan itu ingin singgah sementara. Besok aku antar sembari berangkat kerja. Aku sekalian mau ambil jahitan, kayaknya bajunya udah jadi yang buat acaranya Galen. Kan udah dekat itu harinya. Aku malah lupa. Kamu kapan sih ingat? Lupa mulu perasaan. Kasihan, kemarin aja tega nggak datang di acara lamarannya. Udah diwakilkan ibu, namanya juga lagi halangan. Kamu sakit masa aku berangkat sendirian? Dia itu baik banget mas, suka gimana aja kalau kamu apalah. Gimana apanya? Ya aku biasa aja. By the way, kalau dulu aku belum khidbah kamu duluan meminta balik lewat ibu juga. Apa kamu ada niatan buat nerima lamaran Galen? Tanya Linggah cukup penasaran. Emang ada alasan buat nolak pria sebaik dia? Balas perempuan itu jujur sekali. Berarti kamu sempat suka dong sama dia? Tuduh pria itu menduga-duga. Mosa menghembuskan nafas kasar. Bukan gitu, nggak usah mulai deh. Dia cuma pengen tahu aja. Habisnya muji-muji pria lain terus di depan suami sendiri. Nggak usah cemburu, kamu tuh pemenangnya. Sekarang malah dihamilin lagi. Kok ngomongnya gitu, dihamilin? Sekarang kan udah sah sayang. Iya sah, udah mas, aku pingin rujak. Mau dong dicariin. Sore gini emang ada yang masih buka? Ini kan bentar lagi maghrib, pedagang rujak udah tutup. Ada lah mas, nyari kemana? Pingin yang seger-seger, enak kali ya. Mangga muda dicocol sama sambal kacangnya yang pedes-pedes asam, membayangkan saja sudah membuat air liurnya penuh. Mendadak dia menginginkan buah-buahan rujak. Nyari mas, ujar perempuan itu tak bisa ditahan. Sekarang? Ya sekarang lah, masa tahun depan? Please, baik deh. Kalau nggak ada yang buka, beli buahnya aja ya buat sendiri di rumah. Terserah deh, yang penting dapat. Sekalian nitip mixu yang boba sande ya. Enak kayaknya. Jawab Linggah beranjak. Mau malas tapi nggak bisa menolak keinginan istrinya. Kok merengut? Nggak jadi deh kalau nggak ikhlas. Nggak ikhlas kok. Ini mau nyari, sabar, nunggu di rumah dulu. Beneran, mukanya nggak senyum. Linggah langsung menarik kedua sudut bibirnya, menampakkan deretan giginya yang putih rapi, membuat Mosa tersenyum sendiri. Nah, gitu yang ikhlas. Ganteng kan suami aku? Puji wanita itu tersenyum gemas.